ini harus diselesaikan. Sebagai contoh, misalkan kita isi di sini sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu minati. Harus dipilih dulu LPTK-nya. Selanjutnya baru bidang studinya bisa dipilih, disesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya klik lanjut. Maka akan ada konfirmasi, terima kasih telah mengisi survei LPTK. Data survei peminatan akan disimpan ketika Anda mengajukan biodata diri. Selanjutnya klik simpan. Selanjutnya tutup, maka akan muncul berkas diajukan. Selanjutnya akan ada pemberitahuan di sini Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas Anda, silakan klik di sini. Jadi ketika kita klik kembali di sini, maka akan ada konfirmasi. Ketika kita klik iya, maka ajukan berkas tadi akan kembali berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi Agus Mustafa di Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengupload berkas untuk persiapan PPG maupun bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah mendapat undangan untuk mengikuti PPG. Nanti saya akan menguraikan bagaimana caranya mengisi biodata diri dan upload berkas yang diperlukan untuk mengikuti PPG pada tahun 2022. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Terlebih dahulu kita buka browser, kemudian ketikkan di pencarian yaitu ppg.kemendikbud.go.id, ppg.kemendikbud.go.id. Selanjutnya enter. Selanjutnya akan masuk pada beranda seperti pada tapak pada layar. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik login SIM PKB. Selanjutnya silakan Bapak Ibu masukkan surel atau username yaitu yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk SIM PKB dan juga sandinya. Jika sudah dimasukkan, selanjutnya klik masuk. Setelah masuk, jika belum ada pemberitahuan untuk mengikuti PPG, kita juga bisa mengisi biodata diri dan upload berkas untuk nanti kita ajukan untuk mengikuti PPG. Selanjutnya, klik biodata diri. Jika Bapak Ibu belum mengisi biodata diri dan yang lainnya, maka nanti di sini untuk biodata diri masih tanda seru, linearitas S1 masih tanda seru, bidang studi PPG masih tanda seru, dan berkas pendukung juga tanda seru. Untuk biodata diri, silakan scroll ke bawah. Sebelum kita mengisi biodata diri dan yang lainnya, terlebih dahulu Bapak Ibu harus unduh untuk format surat fakta integritas. Silakan diklik unduh berkas, maka secara otomatis akan terunduh. Selanjutnya klik save, maka nanti akan tersimpan. Selanjutnya kita bisa melanjutkan. Untuk biodata diri bisa diklik di sebelah sini jika belum muncul, kemudian klik lengkapi. Silakan isi biodata diri sesuai dengan nama, jabatan fungsional. Selanjutnya gelar depan atau di belakang silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan gelar Bapak Ibu. Selanjutnya instansi asal, ini biasanya sudah terkoneksi dengan Dapodik. Kemudian informasi rekening silahkan diisi. Selanjutnya kontak dan email yang terdaftar di Dapodik. Jika sudah terisi, selanjutnya klik simpan. Jika ingin keluar, silahkan klik tanda silang. Selanjutnya isian yang kedua adalah linearitas S1 atau D4 bidang studi PPG. Bisa klik di sebelah sini. Selanjutnya bisa diklik lengkapi. Silahkan Bapak Ibu lengkapi universitas mana untuk S1-nya, dan ini harus sudah terkoneksi dengan Dapodik. Di Dapodik sudah harus S1-nya sudah selesai, sehingga nanti ketika ada perekrutan untuk PPG maka langsung akan ditarik datanya sesuaikan dengan kota yang ada. Selanjutnya untuk program studi disesuaikan dengan ijazah, jenjang pendidikan, tahun lulus, jenjang pendidikan studi, kemudian bidang studinya silahkan disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu. Jika sudah, silahkan klik simpan. Jika ingin keluar, silahkan klik silang. Selanjutnya, untuk melengkapi berkas ijazah,
silakan klik unggah. Di sini Bapak Ibu bisa mengunggah ijazah S1, silakan di scan. Jika asli tidak perlu dibubuhi legalisir dari perguruan tinggi, namun jika fotokopi harus dilengkapi dengan legalisir dari perguruan tinggi. Silahkan diklik di sebelah sini. Selanjutnya bisa pilih untuk S1-nya, pilih kemudian open, maka nanti akan masuk di dalam sini. Selanjutnya jika sudah, silahkan klik simpan. Karena saya sudah unggah, saya silang. Selanjutnya, yang ketiga adalah bidang studi PPG. Ini juga perlu, silahkan diklik. Selanjutnya diklik lengkapi, silahkan dipilih sesuai bidang studi PPG yang akan Bapak Ibu ikuti sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Jika sudah dipilih, silahkan klik simpan. Selanjutnya, yang ketiga adalah berkas pendukung. Silahkan diklik untuk berkas pendukung. Ada beberapa berkas pendukung, ada 4. Yang pertama adalah SK pertama, yaitu bagi Bapak Ibu yang pegawai negeri. SK pertama ini adalah SKCP. Jika asli tidak memerlukan legalisir, namun jika fotokopi yang di-scan memerlukan legalisir dari pemerintah yang mengeluarkan SK. Selanjutnya, yang kedua adalah SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Ini adalah SK terakhir, pada prinsipnya sama. Jika asli tidak memerlukan legalisir, jika fotokopi yang di-scan memerlukan legalisir dari pemerintah yang mengeluarkan SK. Selanjutnya yang ketiga adalah SK pembagian tugas. SK pembagian tugas mengajar ini yaitu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2021, 2022. Untuk SK mengajar ini harus dijadikan satu atau dikombin. Sebagai contoh di sini, ini 2021 yang pertama. Kemudian di bagian belakang, sedangkan yang ini 2021 bagian pertama, 2021 bagian kedua. Selanjutnya bisa dikombin atau dijadikan satu, diurutkan dari 2020 terlebih dahulu baru 2021. Jika Bapak Ibu ingin mengombin tapi tidak memiliki aplikasinya, kita bisa mengombinnya dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan Nitro. Jika Bapak Ibu belum memiliki Nitro 10, saya akan di link deskripsi untuk Bapak Ibu gunakan. Ketika kita ingin menggombin, kita menyatukan. Jika datanya masih berupa Word, silakan diubah dulu ke PDF. Jika sudah berupa PDF, silakan dikombin, klik kombin, selanjutnya pilih file, selanjutnya dipilih SK-nya. Ini harus jadikan satu, kemudian klik open, selanjutnya create, kemudian beri nama, selanjutnya bisa save, maka nanti akan menjadi satu. 2020 terlebih dahulu, kemudian lampirannya, kemudian 2021, kemudian lampirannya. Namun jika Bapak Ibu tidak memiliki Nitro Pro, Bapak Ibu juga bisa menggunakan secara online. Silakan Bapak Ibu buka browser, kemudian ketikkan ilovepdf.com, kemudian enter. Kemudian untuk mengompres dari Word ke PDF, silakan Bapak Ibu klik ini, kemudian nanti dicari filenya, seleksi PDF-nya di mana tempatnya. Jika sudah berupa PDF, bisa langsung di sini untuk combine atau menjadikan satu. Pilih sama seperti tadi, kemudian open, kemudian nanti tinggal download saja. Sebagai contoh ini, klik open, sudah tersusun seperti ini. Silahkan rubah ke PDF untuk dijadikan satu, kemudian bisa klik download. Kita tunggu beberapa saat, kemudian download. Oke, sudah terdownload. Nanti tampilannya sama seperti pada yang pertama tadi. Jika sudah, ketika Bapak Ibu ingin mengunggah, silahkan klik unggah berkas, kemudian klik di bawah sini. Ini tadi yang sudah jadikan satu dari SK 2020 bagian pertama dan lampiran, 2021 bagian pertama dan lampiran sudah jadikan satu yang ini. Klik kemudian open, sudah terunggah. Selanjutnya klik simpan. Selanjutnya klik tutup. Untuk SK pertama dan SK terakhir tadi pada prinsipnya sama. Kemudian untuk fakta integritas yang tadi sudah di-download, silahkan dibuka dan diisi. Di sini ada
Jika ada tampilan enable tadi, kita enable dulu. Silahkan Bapak Ibu isi nama, NIP bagi Bapak Ibu yang PNS. Jika Bapak Ibu yang masih kontrak atau yang diangkat dari yayasan, silahkan tuliskan NIK. Selanjutnya tempat tanggal lahir, NPTK, unit kerja. Unit kerja ini adalah sekolah Bapak Ibu, alamat unit kerja. Selanjutnya tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya nama, NIP, dibubuhi materi 10.000, ditandatangani kemudian di scan. Jika sudah selesai di scan, sekarang kita bisa unggah. Klik unggah, pilih berkas, selanjutnya klik fakta integritas, selanjutnya open, selanjutnya klik simpan, selanjutnya klik tutup. Oke, ini sudah terisi semua. Jika sudah, di sini maka akan seluruhnya menjadi checklist. Setelah seluruh berkas terchecklist secara otomatis, maka berkas kita sudah selesai. Selanjutnya kita klik ajukan berkas. Selanjutnya kita akan diminta konfirmasi untuk survei peminatan LPTK. Silakan Bapak Ibu isi. Silakan Anda memilih satu LPTK yang Anda minati sebagai penyelenggara PPG. Silakan Bapak Ibu isi sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Ini harus diselesaikan. Sebagai contoh, misalkan kita isi di sini sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu minati. Harus dipilih dulu LPTK-nya. Selanjutnya baru bidang studinya bisa dipilih, disesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya klik lanjut. Maka akan ada konfirmasi, terima kasih telah mengisi survei LPTK. Data survei peminatan akan disimpan ketika Anda mengajukan biodata diri. Selanjutnya klik simpan. Selanjutnya tutup, maka akan muncul berkas diajukan. Selanjutnya akan ada pemberitahuan di sini Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas Anda, silakan klik di sini. Jadi ketika kita klik kembali di sini, maka akan ada konfirmasi. Ketika kita klik iya, maka ajukan berkas tadi akan kembali berwarna hijau. Baik, mungkin cukup sekian yang kalian dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu merasa kurang bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial dari channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.